Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Sekjen YouTuber Nusantara, yakni Bang Opung Parbela, memberikan sebuah informasi yang sangat penting bagi kita semua, bahwa Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode, ternyata tidak hanya dilaporkan oleh satu ataupun dua organisasi, tapi ada 19 organisasi yang melaporkan Pak JK. Waduh, waduh, waduh. Dan sepertinya semua berkaitan dengan dugaan penistaan agama. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Karena kan kemarin sudah diklarifikasi tuh bahwa katanya sih ya, video Pak JK itu dipotong, kemudian di framing seolah-olah beliau menistakan agama. Tapi ya, apapun itu nanti kan dibuktikan saja di pengadilan, biar semuanya clear. Sama seperti laporan Pak JK kepada Rismon, yang katanya harus diklarifikasi di pengadilan. Nah, biar balance gitu ya kan. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana debat panas lagi-lagi terjadi antara Roy Suryo melawan Bung Andi Aswan. Di mana Roy Suryo sepertinya ketakutan atas keluarnya SP3 dari Polda Metro Jaya kepada Rismon, karena Rismon kemungkinan besar akan membongkar semua busuk, borok, dan juga mungkin bohir-bohir dari Roy Suryo CS di pengadilan. Karena kan berkas Pak Jokowi sudah ada di kejaksaan, teman-teman. Sebentar lagi akan P21. Inilah yang membuat Roy Suryo ketakutan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh, 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 waduh. Kok agak mirip nih? Mau kemana? Cosplay ya kan? Sini. Sini biar ku ajari bapak ceramah. Sini belajar gimana? Mas sini aja kita. Iya. Bapak jangan kemana-mana pak. Sini dulu bapak. Wah, mulai naik emosinya nih. Biar ku ajarin bapak bagaimana caranya bertoleransi. Cara bertoleransi. Nah gitu dong. Wah, kayak angka 10 kali 2 bung. Kembar kami kan tapi beda nasib. Iya. Sini jangan kemana-mana bapak ya. Biar ku ajari bapak apa-apa saja nilai dalam kekristenan. Iya biar jangan salah-salah ceramah gitu loh. Bapak tidak perlu masuk Kristen, biar aku yang ngajarin. Iya, diajarin. Jadi ya nanti kan? kalau bapak contohnya ya, bapak ceramah, bapak nggak salah-salah. Inilah bapak kan sudah dilaporkan banyak orang kan. Dilaporkan banyak orang bapak ini bang. Mau kasihan, tapi memang bapak ini yang salah. Mau dimaafkan, tapi udah banyak yang melaporkan. Mau gimana lagi ya kan? Tapi semana lah mau dibilang. Kita sebagai umat beragama harus saling memaafkan, ya kan? Betul. Aduh, bapak jangan ulang lagi ya pak ya. Iya, udah bapak boleh pergi sekarang. Boleh pergi. Iya. Nanti kelamaan bapak di sini nanti ada juga yang melaporkan bapak nanti. Jadi tambah laporan. Oke pak, dadah. Kasihan bapak Yusuf kalian ini biar tahu kalian ya. Kukira lah cuman ada 1-2 organisasi yang melaporkan. Tahu kalian? Sekarang udah ada 19 organisasi yang melaporkan bapak ini. 19. Advokat pun juga melaporkan bapak ini. Wow. Penegak hukum. Bapak ini memang betul-betul melakukan kesalahan kan? Kok datang lagi bapak? Sana pak. Bapak ini ganggu orang konsentrasi aja. Iya. Aku jadi salah tingkah ini. Nanti kalau ku panggil balik lagi ya. Balik lagi nanti ya. Minta tolong, aku minta tolong. Minta Sana dulu ya. tolong. Aduh, bapak. Jadi ya aliansi sana lah. Nanti ku panggil lagi.
Tak ngapain Bapak di situ aja? Iya. Bukannya mau ngomong Bapak. Mau besar. Ya, banyak case dia bilang ada katanya fotonya Pak Jokowi itu adalah fotonya Dumatno. Oke. Ketika saya challenge, dia nggak bisa ngomong apa-apa, malah melempar. Itu skenarinya Roy Suryo. Nah, jadi itu ya begini semua. Ini dulu ya. Ini bohong Kan kalau banget dia orang. katakan Orang tadi bohong ini itu udah nggak ya, percaya lah. apa yang dikatakan Andi oleh Suryo Aswan ini, ini udah sebetulnya dia ini sudah merasa apa ya? Sudah merasa ketakutan sendiri Mana gitu. ketakutan? Sangat Andi Aswan takut yang sendiri. Ketakutan. Karena bagaimanapun juga key playernya di sini dalam kasus ini adalah Rismon. Mana Dan key Rismon juga player mengatakan zombie? dalam buku Jokowi White Paper Ya, itu, zombie itu dia sama. hanya 49 halaman. Intisari dari buku itu Gak ada. adalah yang buat Gak adalah ada Rismon. apa-apanya. Dan Rismon itu mengaku dia membuat suatu kesalahan yang besar untuk itu. Oke. Dan Nah, itu dia namanya harus peneliti kok bisa mencoba salah harus besar membuat itu lagi bohong. namanya revisi untuk Oke, itu. Anda Ya. takut, Anda Ini. takut ditinggalkan teman-teman Sama Anda sekali seperti enggak. disampaikan Sama oleh- sekali enggak. Apalagi ini ya. Saya kan udah langsung di podcast saya ya di Roy Suryo Official. Saya udah katakan namanya peneliti Mbak itu punya batas toleransi. Kesalahan tuh paling hanya 3 sampai dengan 8% atau maksimal 10%. Kalau 90, kalau dia bilang 11.000 triliun persen palsu, terus tiba-tiba dikoreksi itu otaknya Ketakutan dikoreksi. dia kan. Ya, Ketakutan dia kan. ditranslasikan. Itu nggak mungkin. Apalagi peneliti kok bisa bohong tentang kehidupannya. Ya, katanya sudah meninggal, sudah bikin surat supaya dia seolah-olah tidak hidup lagi dan supaya Waduh, bayar. saling Nggak bayar lagi serang. beasiswanya. Oke. Itu kan namanya zombie. Saling udah. Tapi Mas Roy, sebelum Rismon balik Ya. arah, dia mengatakan 1000% bahkan 11.000 1000 triliun persen 11.000 triliun persen. yakin bahwa Ya, ijazah itu yang Jokowi benar. palsu. Itu yang benar loh. Itu Tapi yang benar. sekarang dia bilang bahwa Nah, yang asli. itu dia kena tekanan. Dia kan sampai menghina dirinya sehina-hinanya, kemudian merendahkan Orang enak peneliti. aja. Bilang politis. Saya memang pernah jadi politisi 15 Oke. tahun dan Oke. tidak semua politisi itu beruntung bisa dapat jabatan ketua departemen di partainya, wakil one hor, kemudian wakil ketua umum. Mana ada politisi, dan saya pernah 2 kali Partai apa periode, tuh? jabatan di DPR. Pernah jadi Partai politisi apa tuh? namanya. Lah iya, memang Oke. itu Itu politisi. politisi. Ntar, dengerin dulu Iya, makanya. itu bukan Saya 15 politisi. tahun di politisi, Ah. kemudian saya mundur Politisi. untuk menyelesaikan studi. Ya, dan saya Tetap menyelesaikan studi politisi. betul. Udah, lulus. Jadi nggak Anda kayak menampik respon. bahwa Tetap masalah politik. ijazah ini Nggak ada. bukan karena kepentingan politik. Sama sekali bukan, dan Omon Oke. itu nggak bisa ngomong atas saya. Saya nanya Oke. sendiri, Tapi dan Anda dia akan sudah menjawab jadi politisi. politisi. Tapi Anda akan mencabut nggak tulisan dari Rismon yang ditantang oleh Rismon? Tulisannya tulisan siapa? Jokowi White Respon. Paper. Ya silakan, kalau Omon mau nyebut tulisannya, silakan mau nyebut tulisannya. Nggak ada gunanya tulisannya. Oke, baik. 400 sekian halaman isinya cuma Baik. rumus. Ya kata Ya potong masih saya. mendingan dari Jadi nggak 49 usah lah, halaman gitu. hanya pembukaan 49 saja kan. halaman itu ada Tapi yang jelas itu adalah intinya, buku dagingnya. sampah. Ingat ya Lona? Jadi artinya Dulu saya Andi katakan Aswan ini nggak bisa itu apa-apa. adalah buku Dibohong. sampah. Buku Dan ternyata sampah. sekarang Nggak terbukti. bohong berkali-kali di Buku TV. itu adalah Ya, buku dan sampah. tunggu nanti, Dan akan Rismon ada kejutan mengakui nanti. itu. Ya, Dan untuk si dia akan Andi Aswan membuat ini pada yang saat namanya lain. Tunggu revisi saja, ya. Ini Jokowi bohong White besar. Paper yang Orang bohong. sebenarnya Orang di bohong. luar Ini dari ngomong buku aja. mereka. Bohong Tulisan mereka besar. yang 49 Andi halaman. Yang Aswan isinya itu percaya. adalah Ya, sampah nggak usah semua. percaya. Kita Andi tunggu Aswan. Sampah besok semua ya kan? ketiga. Respon Ya, Cibar, terima dan kasih dia Mas ngomong Andi. dari Terima tahun kasih, lalu tuh, Mas akan Roy. SP3 akan udah dari tahun lalu. Memang besok akan SP3. Besok akan diumumkan. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3 sampai 4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya Ngasih memberikan duit. ganti rugi kepada Pak Betul. Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Di luar sana melibatkan uang tidak ada. Kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jahmada Girsang dan dukungan dari Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif, jangan dibawa-bawa tentang duit ya. Karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan gitu. Ya. Nah, Otaknya yang kedua duit. yang saya ingin luruskan ya. Jadi ini buku Jokowi White Paper. Ya. Jokowi White Paper. Ya, sebagai peneliti itu harus bebas. Peneliti itu harus independen, tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat
apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermarks maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika gelar perkara khusus di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di Ada sini motif ada politik. 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Tidak ada Kalau kita lihat ilmiah. jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Tetapi Jumpa saya tantang di selalu pengadilan. ya pihak sebelah, coba berikan ini 49 halaman ini kepada para ahli lain yang independen. Apakah ini ilmiah tulisannya Pak Roy Suryo, atau apakah ini hanya peneliti politisi yang mengaku-ngaku peneliti? Ini yang paling bahaya. Kalau saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman ini, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah. 460. Dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang, ya, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan, ya, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Karena 49 halaman ini kan nggak ada ilmiahnya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali. Rekan-rekan wartawan bisa membaca atau memberikan kepada ahli lain yang independen. Ya, di sini banyak ahli di Jakarta ini dari UI, universitas swasta yang lain. Berikan aja ini 49 halaman ini. Apakah Roy Suryo itu ilmiah? Atau cuma Omon-omon. Jargon-jargon 99,9% yang sekarang bahayanya itu dipercaya publik loh. Dari TV ke TV bisa 2-3 kali sehari dia menyatakan jargon itu terus tanpa pernah diverifikasi oleh Sama ahli aja kayak lain. kau dulu, Mon. Sama aja. Sementara saya siap untuk mengkoreksi ini. Karena apa? Ya, bedanya itu, kau Kebenaran bisa ilmiah mengkoreksi. itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada korban ya, keluarga korban, Pak Jokowi dan keluarga, tetapi juga kepada publik. Ini pembelajaran supaya hasil ilmiah ini lagi nanti jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi semena-mena bahwa ketika Anda mengkoreksi hasil penelitian Anda, langsung mereka berlomba-lomba melabel pengkhianat. Tanpa ada penjelasan metodologi ilmiah apapun, langsung dilabel. Apalagi ada tuduhan-tuduhan dapat duit puluhan miliar, sampai 50 miliar. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, rekan-rekan ya media, hati-hatilah ketika Anda mengundang narasumber dengan jargon-jargon 99,9%, seharusnya kalian sebagai televisi ataupun media yang netral, itu tanyakan kepada ahli lain, berikan tulisannya Pak Roy Suryo, baru adu mereka. Gitu loh. Apakah itu ilmiah? Jangan diterima begitu saja. Joshua Sinambela aja kan udah Itu berkali-kali. kebohongan publik yang diulang-ulang ribuan kali, seolah-olah itu menjadi kebenaran. Sudah di tangan saya, sejujurnya. Waduh. Apa tuh yang di tangan tuh? Aku tidak mau tanya. Pokoknya udah di tangan saya. Artinya Apa tuh? Ayo, udah di tangan saya. Tapi kami tidak mau clearkan detailnya tentang apa. Tapi yang jelas Besok sudah resminya. final lah hari ini. Maaf jika aku mendahului saking semangatnya. Ya. Ya, jadi kita lihat sebenarnya gambarannya gampang. Lihatlah wajahnya Rismon sekarang. Segarkah atau tambah runyem? Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Yang tidak tidur Oke, nyenyak Mon, aku. kau tidur nyenyak katanya kan? Jadi finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Jadi budaya itu kami balikkan juga sekarang.
Berhubung Dir ada tugas yang sangat penting, jadi Pak Dir hari ini tidak bisa kompes. Tapi di dalam intinya kami boleh katakan sudah selesai semua. Cuman kami tidak mau dulu membacakan apa isi-isinya, yang jelas sudah final lah ceritanya. Tapi untuk memfinalkan secara definitif hukum, besok Dir akan kompes dulu, baru 15 kemudian kami kompes secara total. Kami akan panggil rekan-rekan pelapor yang bertiga, Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Bung Samuel Sweken. Dan mungkin ada rekan yang lain dari kuasa hukum Pak Jokowi juga besok kami undang. Jam 1 rekan-rekan ya. Jadi hari ini kami boleh katakan hanya menginformasikan kondisi ada di dalam. Dan ya semua sudah oke lah. Sebenarnya saya udah pegang semua. Tapi saya tidak mau melangkahi Pak Dir yang begitu baik sama kita kurang lebih 1,5 bulan. Pengajuan restoratif justice dari rekan atau klien Rismon Hasihwalan Senipar tanggal 3 Maret. Sekarang sudah tanggal 15 ya, hampir 1,5 bulan, hampir 2 hari lagi 1,5 bulan. Tapi ya syukur semua perjalanan itu karena kita tempuh sesuai prosedur hukum. Sesuai dengan prosedur pasal 79 KUHP yang baru dan pasal 83 KUHP yang baru. Tidak ada yang kami langkahi. Bahkan 3 pelapor selain Pak Joko Widodo pelapor dan 3 pelapor lain, kami juga sudah lakukan kesepakatan untuk perdamaian. Dan tentu didukung dengan rekanku Andi Aswan. Kalau Andi Aswan ini saya sebut orang Solo sekarang ya, bukan orang Makassar. Orang Solo sekarang dia. Jadi rekan-rekanku hari ini maaf sudah menunggu, kami bukan tidak mau komplain menjelaskan semuanya, tapi kami hargai Dir waktunya tidak ada hari ini. Sudilah kiranya rekan-rekanku semua tambah besok lain lagi ya, mainstreamnya panggil lagi agar saya jelaskan sesuai dengan apa yang aku dapatkan hari ini. Nah teman-teman, kita dengarkan tadi ya kan apa yang diungkapkan oleh Rismon, katanya dia tidur nyenyak setelah mendapatkan SP3 dan hari ini jadwal SP3-nya itu sudah akan keluar teman-teman. Ya mungkin konferensi persnya tadi disebutkan oleh Jahmada Girsang itu jam 1 siang. Nah yang saya mau highlight, yang saya mau sampaikan di video ini, kau Rismon, mungkin kau bisa tidur nyenyak dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Kau bisa tidur nyenyak. Kau nanti bisa mungkin membantu Pak Jokowi di pengadilan, jadi saksi mahkota, jadi saksi apapun itu, jadi saksi yang akan membongkar omon-omon dari Roy Suryo, membongkar penelitian abal-abal Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya, serta mungkin ya memperberat hukuman dari Roy Suryo, ya semoga saja. Tapi mungkin tidur nyenyak kau ini tidak panjang. Tidur nyenyak kau mungkin ya 1-2 minggu lah, atau 3 minggu, atau sebulan, atau ya beberapa minggu lah ya. Karena apa? Ada laporan dari Bang Bill yang akan menunggu kau, Mon. Dugaan ijazah palsu dari Yamaguchi yang sudah kau gunakan di Indonesia sebagai saksi di pengadilan dan juga sebagai menjadi dosen. Dan ini sebentar lagi mungkin juga akan bergulir di Polda Metro Jaya. Karena kan saksi-saksi sudah diperiksa tuh. Nah, kalau ini segera naik ke penyidikan, status kau akan kembali menjadi tersangka, Mon. Ya, walaupun status tersangka kau di kasus ijazah Pak Jokowi sudah luntur, tapi ada status tersangka lain yang siap menunggu. Jadi, jangan sampai Anda berharap Bang Bill, YouTuber Nusantara, akan mencabut laporan dugaan ijazah palsu Yamaguchi. Tidak mungkin. Tim kami, yakni Bang Bill dan bersama tim ahli yakni Bang Joso Sinambela, Roni Teguh, itu sudah jauh-jauh ke Jepang, ya, ke Yamaguchi, ke kampus kau dulu untuk menanyakan seperti apa jejak rekam pendidikan kau di sana. Jadi ya, hati-hati, Mon. Jangan terlalu cepat menyimpulkan kau akan tidur nyenyak. Jangan. Nanti tidur nyenyak kau bangunnya itu kaget gitu ya kan. Jangan, hati-hati. Dan mengenai laporan Pak JK, waduh ini banyak sekali ternyata laporan terhadap Pak JK ya. Ada 19 laporan teman-teman. Dan sepertinya ini terjadi di beberapa daerah. Ya mungkin di Medan, di Jakarta, dan beberapa tempat lainnya. Dugaan penistaan agama. Dan walaupun ini sudah diklarifikasi oleh jubir beliau yakni Bapak Hussein Abdullah, tapi kan
ini sudah beredar luas di berbagai media sosial potongan-potongan video itu yang dimana Pak JK ya sedikit mengomentari ajaran umat Kristiani. Dan sepertinya hal ini perlu dijelaskan di pengadilan ataupun di tahap penyelidikan ataupun penyidikan. Itu perlu dijelaskan. Sama seperti laporan Pak JK terhadap Rismon. Yang kata Roy Suryo, walaupun itu AI, tapi Rismon harus menjelaskan itu di pengadilan ya. Mungkin ini mirip-mirip lah ya. Pak JK mungkin juga harus menjelaskan di pengadilan. Biar balance, biar imbang gitu. Jangan standar ganda Roy, jangan standar ganda. Kau kemarin kulihat ngebela mati-matian Pak JK. Ya oke lah, boleh kita ngebela mati-matian Pak JK. Saya pun membela Pak JK, itu video hasil potongan ceramah beliau. Tapi itu harus dijelaskan di pengadilan biar semuanya clear, biar masyarakat melihat. Lagian juga yang melakukan klarifikasi itu kan bukan Pak JK tapi kuasa hukumnya dan juga juru bicaranya. Nah, kita pengen dengarkan langsung dari Pak JK seperti apa klarifikasi beliau. Ya, kita tunggulah teman-teman ya. Dan ternyata tadi Rismon mengatakan Roy Suryo itu peneliti. Politisi yang mengaku peneliti. Waduh, ini menarik nih. Rismon di setiap konferensi persnya ataupun di setiap video-videonya itu selalu spill mengenai politisi, mengenai agenda politik. Nah, kira-kira akan dibongkar semua nggak nanti sama Rismon? Kalau nanti Rismon nggak punya data, nggak punya bahan untuk memperberat hukuman Roy Suryo ya, saya pikir SP3-nya percuma teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.